Mari kita lanjutkan episode 5 part 2 dari novel Kidnap. Ki sudah sampai di Hidden Dragon. Dia berhenti di depan restoran itu. Ki melihat chat yang dia kirim untuk memberitahu Min bahwa dia mengantar kartu kunci Min. Tapi Min belum membacanya. Ki kemudian masuk ke toko. Staf keluar untuk menyambut Ki. Namun ketika Ki memberitahu mereka bahwa Ki membawa kartu kunci untuk Min, sikap para karyawan berubah. Waspada dan menyuruh Ki pergi ke belakang toko. Ki sedikit terkejar, tapi dia berjalan menuju bagian belakang toko seperti yang diperintahkan karyawan tadi. Ki melewati tempat parkir yang dipenuhi banyak mobil mewah. Ki bertanya-tanya restoran macam apa ini? Dan saat itu juga ponsel Ki bergetar. Ki hendak mengambil ponselnya dan membaca chat, tapi matanya mendongak dan melihat Tiger di sisi toko. Dia sedang memerintahkan bawahannya untuk membantu membawa barang ke dalam toko. Ki membeku. Dia ingat bahwa Tiger adalah salah satu anak buah Yada, orang yang mendobrak dan mengancam ayahnya di rumah. Ponsel Ki bergetar terus-menerus menarik perhatian, hingga Ki mengambilnya dan melihatnya. Itu chat dari Min yang terus-menerus memberitahu Ki untuk tidak datang ke sini sama sekali. Ki tidak menjawab. Min malah menelpon. Ki belum pernah melihat Min gelisah seperti ini, membuatnya semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang Min lakukan? Apakah itu ada hubungannya dengan musuh ayahnya? Ki ingin mengetahui kebenaran dan satu-satunya cara adalah dengan melihatnya sendiri. Ki memutuskan untuk mematikan ponselnya, lalu diam-diam berjalan dan mengintai Tiger. Ketika Ki melihat bahwa semua orang telah masuk ke dalam, Ki berjalan menuju pintu, lalu coba gunakan keychat Mir. Pintu memberi tanda bahwa keychat berfungsi. Hal ini semakin menegaskan kalau Min memang ada hubungannya dengan orang-orang itu. Ki mendengar suara Min di kejauhan tapi tidak bisa melihat wajahnya. Jadi Ki mengikuti suara itu dan melihat bagian belakang yang familiar. Seorang pria berjas mirip Tiger dan yang lainnya. Penampilannya terlihat mirip dengan Min, namun Ki masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ki melihat ada seseorang mengenakan pakaian kasual dan berjalan masuk dan keluar. Sepertinya pelanggan. Ki melihat pakaiannya sendiri yang cukup terlihat serasi. Jadi Ki menunggu momen. Ada rombongan orang baru hendak masuk. Ki kemudian masuk dan berbaur dengan mulus. Kartu itu membuka pintu dengan mudah. Dan ketika Ki melangkah ke pintu itu, jadi Ki melihat bahwa ini sebenarnya adalah sebuah kasino besar. Ki tertegun dan melihat sekeliling mencari tahu apakah Min ada di sini atau tidak. Jauh di lubuk hatinya, Ki berdoa, aku berharap aku salah paham, tapi doanya terlalu berlebihan. Min yang berdiri bersama Tiger itu masih galau karena belum bisa menghubungi Ki. Namun kemudian matanya melihat Ki yang berdiri di tengah kerumunan sambil menatap Min, dan mata Ki terlihat sangat kecewa. Jantung Min berdebar-debar karena mata Ki yang biasanya menatap Min selalu dipercaya, tapi sekarang justru sebaliknya. Apalagi karena Min tahu kalau orang di sini tahu itu Ki adalah anak kaca, sesuatu yang buruk pasti terjadi. Min segera berlari melewati kerumunan untuk mencari Ki. Min hanya tahu kalau dia harus melindungi Ki dulu. Ki harus keluar dari sini. Namun bagi Ki mengetahui bahwa Min dan Tiger adalah orang yang sama, Min telah berbohong kepada Ki selama ini. Ki memutuskan untuk berbalik. Bertekad jika dia pergi, dia mungkin tidak akan pernah kembali ke kehidupan Min lagi. Ki bukanlah seseorang yang mudah percaya kepada orang lain. Ketika Ki secara tidak sengaja mempercayainya, dia menemukannya fakta bahwa Min sebenarnya tidak berada di sisinya sejak awal. Min berlari mencari Ki hanya beberapa langkah dan Min sudah bisa meraih tangan Ki. Tapi Ki sedang berjalan keluar pintu, berhenti ketika dia menemukan dirinya, tatap muka dengan Yada yang baru saja masuk ke dalam kasino, dan Yada langsung mengingatnya. Yada tersenyum pada Ki dengan penuh minat. Min lengannya sudah dipegang oleh Tiger. Min hanya bisa melihat Ki yang berdiri di depan Yada. Perasaan takut di hatinya ketika hal yang paling dia takuti telah terjadi. Silakan duduk dulu. Yada membawa Ki ke kantornya. Ki berjalan untuk duduk atas ajakan Yada. Yada mengambil minuman dan menuangkannya ke dalam gelas dan serahkan ke Ki. Ki menerima gelas itu, tetapi tidak meminumnya. Aku tidak yakin. Apakah kamu mengingatku? Aku Yada. Kita pernah bertemu sebelumnya? Ya, aku ingat. Jawab Ki. Bagaimana kamu sampai di sini? Dan apakah ayahmu tahu kamu ada di sini?
Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak perlu menyebut ayahku, Ki memotong. Yada melihat Ki terlihat tidak nyaman ketika berbicara tentang ayahnya. Yada tersenyum puas. Apakah kamu punya masalah dengan ayahmu? Karena kalau ada masalah, mungkin kita bisa bekerja sama. Apa maksudmu? Aku hanya ingin ayahmu berhenti menangani kasus kebakaran gudang. Tidak ada yang rumit sama sekali. Apakah kamu orang di balik kasus ini? Apakah kamu adalah orang yang memenjarakan Putra Fum dan diam-diam menyerang ayahku? Ya, itu semua aku. Aku mencoba bernegosiasi dengan ayahmu untuk membuat semuanya mudah. Tapi sepertinya ayahmu lebih keras kepala dari yang kukira, hingga menyebabkan orang lain berada dalam kekacauan. Ki mengalihkan pandangannya. Aku mengerti bahwa berbagai peristiwa yang terjadi mungkin terkesan parah. Aku tidak ingin memilih jalan ini sama sekali ya. Mungkin akan lebih mudah jika kita berbicara lebih banyak lagi, kemudian temukan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika aku bekerja sama denganmu, apa yang akan aku dapatkan? Aku berjanji padamu, ayahmu akan aman selama dia memutuskan buang kasus itu, dan jangan pernah melihat ke belakang. Atau jika kau menginginkan sesuatu yang lebih, aku bisa menawarkannya. Aku siap berbisnis dengan semua pihak. Ki sebenarnya mulai bingung. Apa yang Ki inginkan dan apa yang diinginkan Yada ternyata sama saja. Tapi Ki tidak bisa mempercayai siapapun. Apakah ada hal lain yang membuatmu penasaran? Ki berpikir sejenak mengenai kesepakatan antara dia dan Yada. Sepertinya bisa menyelesaikan masalah, tapi ada masalah lain yang masih mengganggunya. Seseorang bernama Mie. Apakah dia orangmu? Yada terkejut. Yada tidak menyangka Ki akan menanyakan hal ini. Ya, dia orang favoritku. Apakah kalian saling kenal? Kalau memang begitu, Ki tidak tahu siapa Min sebenarnya. Tidak, aku tidak mengenalnya sama sekali. Ki menjawab dengan suara rendah. Sebelum melanjutkan, aku baru saja bertemu dengannya. Meski begitu, Ki berusaha membela Min. Aku tidak ingin Min mendapat masalah atau dicurigai terhadap apapun karena aku. Yada memandang Ki seolah sedang mencari kebenaran. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Terdengar suara keras dari luar. Disusul suara trafo yang meledak. Ki kaget sambil memejamkan mata rapat-rapat karena belum siap. Sedangkan Yada, dia juga menoleh untuk melihat suaranya. Aku permisi sebentar. Tolong tunggu di sini. Meski Yada sudah pergi, masih ada penjaga yang mengawasinya. Ki mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk mengembalikan jantungnya yang berdebar kencang akibat PTSD yang dimilikinya akibat suara tembakan. Yada keluar bertanya pada pengawal yang menjaga bagian depan ruangan. Apa yang terjadi? Dari mana suara pistol itu berasal? Dari kasino. Tapi sepertinya ada masalah dengan radionya. Saya tidak bisa menghubungi siapapun. Nona Yada. Tiba-tiba Yada menyadari ada asap di koridor. Awas, jangan sampai ada yang kabur kemana-mana. Selebihnya, ikuti aku. Yada berjalan menuju kasino, tempat asal suara tembakan dan asap. Di dalam kasino, terjadi kekacauan. Asap dan api, orang-orang melarikan diri dengan panik. Nona Yada, sepertinya ada masalah dengan sistem kelistrikan. Saya rasa Nona Yada, sebaiknya Anda keluar dari sini dulu demi keselamatan Anda. Sedangkan untuk anak Pak Kaca, saya akan mengutus seseorang untuk mengurusnya. Kata Sule kepada Yada dengan tidak sabar, meski belum puas. Yada terpaksa menuruti. Di kantor Yada, alarm kebakaran berbunyi. Namun pengawal yang menjaga Ki di kamar sepertinya tidak peduli sama sekali. Ki memutuskan untuk bangun dan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Silakan duduk dan tunggu, tapi ini alarm kebakaran kau tahu. Pengawal itu tidak menjawab. Berikan sedikit penilaian terhadap situasinya. Sekarang seseorang yang mengawasinya hanya satu orang, mungkin bisa bertarung. Ki memutuskan untuk meninju perut pengawal itu. Pengawal itu menatap wajah Ki. Dia mengeluarkan tongkat besi, orang yang di belakang bersiap untuk memukul Ki. Ki memejamkan mata, mempersiapkan diri bahwa ia akan terluka. Suara pukulan ke badan terdengar keras, namun Ki tidak merasakan dampaknya, hanya kekuatan pelukan familiar yang menghalanginya. Aduh, teriak Min karena dipukul dengan kekuatan penuh. Ki membuka matanya dan melihat Min sedang memeluk Ki. Min dan Ki bertukar pandang. Ki memandang Min bingung. Min mendorong Ki keluar, kemudian berbalik untuk bertarung dengan pengawal yang mencoba menyakiti Ki. Min bertarung sekuat tenaga, tidak pernah berpikir untuk menyakiti siapapun sebelumnya.
Ini adalah pertama kalinya Min memaksakan diri hingga penjaga itu pingsan. Setelah itu, Min buru-buru meraih tangan Ki dan membawa Ki untuk segera kabur dari sana. Min menggandeng tangan Ki dan berlari menuju tempat parkir motor Min. Min buru-buru menyalakan motornya, kaget karena Ki belum juga menyusul. Ki, ayo. Ki ragu untuk pergi bersama Min. Namun ketika dia mendengar langkah kaki orang berlarian, Ki memutuskan untuk naik sepeda motor Min agar bisa kabur dari sini dulu. Melihat bahwa mereka telah berkendara cukup jauh dari Hidden Dragon, Ki lalu memukul lengan Min mencoba menyuruh Min minggirkan motornya. Min, aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Min, turunkan aku. Min mencoba melawan. Namun pada akhirnya dia setuju untuk memarkir sepeda motornya di bawah jembatan. Begitu motor berhenti, Ki turun dari motor, lalu segera mundur dari Min, menatap wajah Min dengan ekspresi marah dan kecewa. Apakah kamu orang yang sama yang ingin membunuh ayahku? Min mendengarnya dan kesal. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Min berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangan Ki. Takut Ki akan menjadi dingin. Takut Ki akan kabur sebelum dia sempat menjelaskan. Takut dibenci Ki. Takut mata Ki akan memandangnya seperti ini selamanya. Ki, bukan seperti itu. Min mencoba menahan Ki di dekatnya, tapi Ki memutar pergelangan tangannya, menatap Min dengan ekspresi tidak percaya. Min sangat terluka dengan sikap Ki. Aku bisa menjelaskannya. Aku baru tahu kalau dia punya masalah dengan ayahmu. Baru tahu? Dan mengapa kamu begitu sering melarangku pergi ke kasino itu? Mengapa kamu harus berbohong tentang pekerjaanmu? Jawab aku, Min. Aku bekerja di sini karena aku harus membayar kembali uang yang aku berikan kepada Fum. Aku baru tahu hari ini siapa mereka sebenarnya. Aku bahkan mencoba mengundurkan diri karena aku takut dia akan mendatangimu. Aku sudah melakukan sebanyak ini. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Lalu kenapa kamu datang dan melakukan ini untukku? Apakah ada alasan untuk itu? Saat Ki mencoba mendengarkan apa yang dikatakan Min, Ki semakin tidak mengerti. Min mendengarnya dan diam karena dia juga tidak bisa menjawab. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu tidak membunuhku hari itu dan selalu menjagaku dengan baik? Karena kamu mendapat tawaran yang lebih baik dari orang lain. Uang yang kamu kembalikan, kamu bisa mendapatkannya dari sini, kan? Dijawab aku. Dia mempekerjakanmu untuk melakukan apa? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Min menatap Ki dengan sedih, merasa hatinya seperti diinjak-injak oleh Ki. Seseorang yang selalu memberi tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Min yang ditanya seperti ini, tidak ada bedanya dengan ditampar wajahnya dengan kekuatan penuh. Sampai-sampai aku malah menerima tongkat besi. Aku masih ditanya seperti ini. Mau tak mau Min merasa sakit hati. Tidak, hati Min sangat sedih. Rasa sakitnya begitu tajam, sehingga Min bisa merasakannya. Wajah Min panas, seperti sedang marah, tapi ternyata tidak. Itu lebih buruk daripada marah. Karena kini seluruh tenaga Min sudah hilang. Hatinya sangat sakit, hingga tak mau menjelaskan apapun. Di matamu, apakah aku terlihat seperti itu? Min menatap mata Ki. Meski sedih, sorot mata Min itu hampir seperti memohon. Memohon agar Ki mengatakan tidak. Tapi Ki tidak menjawab apa-apa. Meski begitu, Ki tidak punya banyak pilihan. Dia pulang bersama Min. Min, yang menunggu melihat reaksi kakaknya terkejut saat melihat mereka telah berpisah dan berada di sudut yang berbeda, tidak lagi saling berbicara dan tidak saling memandang. Setelah Min selesai mandi, dia duduk dan melepas bajunya agar Min membantu mengoleskan obat. Oh, apa yang terjadi padamu? Mengapa ini memar parah? Sesuatu jatuh di atasnya. Tidak apa-apa, jawab Min singkat. Ki yang duduk tak jauh dari situ melirik luka di punggung Min. Kamu benar-benar tidak menyembunyikan apapun, kan? Min mulai bertanya-tanya, karena Min pasti bisa melakukannya. Min tidak menjawab pertanyaan Mei, mengambil bajunya lalu berjalan ke kamar. Becky, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Min dengan serius. Ki malu menjawabnya, karena kalau iya, dia harus menjelaskan panjang lebar. Min, tolong jawab pertanyaanku. Di matamu orang seperti apa sebenarnya Min itu? Min mengambil naskah yang tidak sengaja ditinggalkan Min dan menunjukkannya agar Ki dapat melihatnya. Seseorang seperti Kun Jaca adalah pahlawan yang hanya melindungi orang lain, walaupun harus melukai diri mereka sendiri. Aku tahu malam ini akan terasa tidak nyaman, tapi jika aku tidak berbicara, tidak mengajak berkelahi, hanya mengikat lenganku dan tidur dengan tenang bersebelahan,
itu akan baik-baik saja. Tetapi aku melihat Min sedang membawa bantal dan selimut dan bersiap untuk tidur di sofa di lantai bawah. Hari ini, aku tidur di bawah, agar kita bisa merasa nyaman. Atau kamu bisa pulang dan tidur. Kamu sebenarnya tidak diculik. Min berbicara dengan suara tenang, tapi tatapan sedih di mata Min sangat mengganggu Ki. Kenapa dia harus merasa sangat bersalah? Dan apa yang akan disesali Min? Ki tidak menjawab apapun, hanya menjauh, agar Min bisa berjalan dengan mudah. Ketika kembali ke kamar, Ki kemudian melihat Min sudah mengemasi barang-barangnya di kamar. Letakkan selotip di sudut meja, dan letakkan sesuatu yang lembut di sudut tempat tidur. Ki suka berjalan dalam tidur. Ki semakin bingung, tidak mengerti kenapa Min melakukan hal ini. Bersambung.